105 FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan FM. Kembali lagi Fadli menyapa dengan Anda dalam program Observasi Rau dalam acara talk show bersama dosen UIN Sahada Kota Padang Sidempuan. Dan di malam hari ini rekan FM telah hadir di studio kita narasumber kita ya rekan FM. Jadi langsung aja dulu Fadli sapa untuk narasumber kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Ya, Ya, alhamdulillah. Jadi sepertinya perjalanan ke sini kena hujan atau gimana nih Bu? Alhamdulillah cuacanya cerah malam ini. Ya, enggak hujan. Syukur udah sempat reda gitu ya Bu ya. Iya tadi. Oke. Jadi tadi di perjalanan gimana nih Bu? Ada sesuatu kendala atau bagaimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kalau tujuannya baik, niatnya baik, pasti dilancarkan Allah ya Bu ya. Amin, insyaallah. Jadi di malam hari ini kita bakalan bahas tentang apa nih Bu? Oke, hari ini kayaknya memperkenalkan juga kepada masyarakat, terutama juga kepada mahasiswa, karena ini terkait dengan tes bahasa Arab. Ya, jadi tema kita hari ini adalah mengenal TOEFL, tips dan triks memperoleh skor tinggi, karena biasanya ada salah satu nanti syarat kalau mahasiswa tingkat akhir di UIN Syahada itu adalah sertifikat TOEFL dan TOEFL. Jadi selain mahasiswa tentu juga masyarakat perlu tahu gitu kan, apakah itu TOEFL, mungkin pernah dengar tapi nggak tahu seperti apa bentuknya, bagaimana mempersiapkannya gitu. Iya, benar-benar. Apalagi masyarakat awam juga agak kurang tahu juga, terutama khususnya Fadli kalau nggak cari tahu mungkin nggak bakal tahu apa itu TOEFL ya. Selama ini yang Fadli tahu itu TOEFL gitu. Iya, TOEFL. Kalau TOEFL familiar banget ya iya, kan. Kalau TOEFL udah terkenal banget udah gitu terkenal ya. Memang standar dunia memang. Benar. Jadi di sini ada sih beberapa kampus ya Bu ya, yang memang menetapkan kalau mau lulus itu harus dapatin TOEFL juga sertifikatnya. Ya. Sertifikatnya. Jadi sebenarnya apa sih Bu itu TOEFL gitu? Iya. Kalian perlu tahu dulu definisi TOEFL. TOEFL itu bukan sejenis makanan gitu ya. Tapi TOEFL itu sebenarnya sebuah nama singkatan sama dengan halnya TOEFL. Jadi kayaknya biar orang kenal, karena TOEFL itu kan udah familiar kan. Jadi dibuatlah istilah TOEFL. TOEFL itu adalah singkatan dari Test of Arabic as a Foreign Language. Jadi sama dengan TOEFL kan, Test of English as a Foreign Language. Jadi tapi singkatan ini kayaknya kurang pas karena memang singkatan bahasa Inggris gitu, singkatan bahasa Inggris. Tapi memang namanya ini sudah familiar, dan pertama kali yang mempopulerkannya itu adalah tim dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu awalnya. Di kira-kira baru beberapa tahun belakang ini lah baru marak dicanangkan ada program TOEFL ini. Nah, tapi kalau untuk bahasa Arab sendiri itu dikenal dengan nama Ikhtibar Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mi'yari. Itu ada berbagai macam istilah ya. Ada Ikhtibar Al-Lughah Al-Arabiyyah Lil Ajanib, itu untuk orang asing. Itu tes bahasa Arab untuk orang asing, atau tes bahasa Arab untuk non-Arab. Jadi Ikhtibar Al-Lughah Al-Arabiyyah Lin Natiqina bi ghairiha atau li ghairi natiqina biha. Jadi banyak nama sebenarnya yang jadi dengan TOEFL ini kayaknya namanya lebih dekat di hati gitu, lebih pas gitu, karena memang TOEFL dan TOEFL itu sama. Jadi tadi kalau ada kampus yang kemudian memberlakukan nama berbeda tapi hakikatnya itu adalah TOEFL. Ya seperti contoh di Malang mereka memakai istilah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang Maliki itu dia pakai istilahnya Ikhtibar Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mi'yari gitu. Atau di ada Ikhtibar Kafa'ah Lughah Al-Arabiyyah, tapi hakikatnya juga itu. Kalau di UIN Syahada sendiri belum familiar ya bagi karena memang belum disahkan secara resmi, tapi kita sudah menggunakan itu untuk di pusat bahasa. Kebetulan kita di pusat bahasa juga diamanahkan pada divisi TOEFL. Jadi dibuatlah ada pelatihan, termasuk ada tesnya memakai istilah ilal. Ini ilal gitu, Ikhtibar Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Ammah gitu. Tapi juga sebenarnya itu adalah TOEFL gitu. Oke, jadi penyebutan aja yang dibedakan gitu ya. Tapi intinya itu adalah TOEFL ya. Apalagi mungkin karena di Indonesia juga sendiri, karena TOEFL udah mendunia banget, udah umum banget didengar orang ya.
Jadi makanya ya udah deh pakai TOEFL aja biar Iya betul. saling nyambung gitu Nyambung. ya. Jadi ketika tesnya bahasa Inggris, Nah, diteskan juga bahasa Arab iya di TOEFL benar. dan TOEFL gitu. Oke, jadi ini tergantung pemilihan bahasa Iya gitu betul. ya. Oke, itu dia untuk pengertian TOEFL sendiri ya rekan FM ya. Sedangkan di sini Wali juga penasaran nih Bu ya. Dalam TOEFL ini pasti akan ada dilakukan beberapa tes gitu ya Bu ya. Untuk tesnya ini tes apa aja sih Bu? Apakah sama dengan TOEFL atau mungkin ada suatu pembeda gitu Bu dari TOEFL? Iya, kayaknya kita perlu tahu tes itu apa sih sebenarnya gitu ya. Karena orang kan kalau udah dites itu kan ragu, takut gitu ya. Iya. Bagus nggak ikut aja kita dites gitu. Jadi sebenarnya tes ini sebenarnya adalah kalau dalam istilah pendidikan ada beberapa istilah untuk apa ya? Evaluasi namanya, dalam bahasa Inggris namanya evaluation, dalam bahasa Arab adalah taqyim. Ada beberapa hal istilah yang sangat berkaitan di situ. Jadi tes ini sebenarnya adalah alat. Kalau kita analogikan, alat untuk mengukur kemampuan seseorang atau mengukur kemampuan peserta tes. Nah, kalau kita analogikan nih misalnya, untuk mengukur berat seseorang, kita pasti butuh alat. Alatnya adalah timbangan, gitu, timbangan. Nah, pada waktu mengukur itu kan ada angka yang tertera, itu disebut dengan mengukur atau measurement, dalam bahasa Arab namanya qiyas. Itu biasanya identik ketika mengukur itu ada angka. Jadi kalau kita nimbang nih, angkanya di angka 60 atau di angka 70 dan seterusnya, maka penilaiannya apa? Ini bisa dikategorikan mungkin ideal atau mungkin gemuk dan sebagainya. Itu namanya menilai, Jadi dari angka itu kemudian muncullah penilaian, atau dalam bahasa apanya disebut dengan assessment ya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya taqyim, mengasih nilai terhadap angka. Nah, sedangkan tes itu sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk menilai atau mengukur. Jadi kalau untuk kemampuan manusia kan nggak bisa diukur kayak timbangan. Jadi misalnya kalau orangnya berat, berarti kemampuan dia juga bagus gitu, nggak menjamin. Nah, maka untuk mengukur kemampuan, terutama kalau dalam hal ini kan yang diukur adalah kemampuan bahasa Arab. Dan untuk mengukur itu maka diperlukan alat namanya tes. Nah, maka untuk tes mengukur kemampuan bahasa Arab seseorang, maka namanya adalah TOEFL, Test of Arabic as a Foreign Language. Jadi nanti apa saja yang ada di dalam tes, insya Allah nanti akan kita paparkan. Jadi untuk lebih tahu nih di tes yaitu sebenarnya alat ukur aja gitu. Oke, jadi itu dia rekan-rekan ya. Jadi tes itu merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan kita. Jadi jangan takut untuk dites gitu ya. Jadi kayaknya mungkin ada beda juga kalau tes ujian biasa di sekolah dengan tes TOEFL itu bedanya adalah kalau ujian biasa kan kita belajar dulu lalu di evaluasinya sesuai dengan apa yang dipelajari. Tapi kayaknya kalau untuk TOEFL itu soalnya lebih umum. Jadi ada beberapa kategori nanti ya, ada kalau yang tertera di dalam TOEFL itu ada 3 kategori besar, yaitu kemampuan yang diuji itu pertama adalah al-istima' wa fahmul masmu', itu kalau dalam bahasa Inggris listening. Adalah listening, ada kemampuan mendengar. Jadi ada beberapa poin nanti soal sekitar 50 buah soal. Nah, itu yang akan dijawab. Jadi kemampuannya umum. Jadi nggak kita belajar dulu mungkin ada pelatihan tetapi mungkin soalnya nanti sifatnya umum. Iya. Dan untuk soal yang misalnya soal listening ini, itu dia soalnya pakai bahasa Arab ya Bu ya? Iya, kenapa bahasa Arab? Maka soalnya pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Inggris. Jadi nanti kan orang kaget juga ya, tiba-tiba gujuk-gujuk karena tertarik pengen tes, ikut coba gitu ya. Dia kaget, kok soalnya bahasa Arab gitu. Nah itu makanya sekarang kita juga belajar triknya juga. Jadi bagi yang mungkin yang sudah pernah punya basic bahasa Arab itu bisa mengukur untuk memperlancar ya, mengetahui berapa skornya. Tapi bagi yang belum mungkin punya tips dan triksnya nanti. Insya Allah nanti kita bahas di sini. Itu untuk yang listening aja ya Bu? Iya, itu yang listening pertama. Dari yang listening kemudian ada lagi? Ada lagi, yaitu materinya berupa qiraah wa fahmul makro, artinya adalah reading ya, membaca. Tetapi yang diminta di sini bukan kemampuan bisa membaca dengan baik dan benar kayak seperti membaca kitab gundul tidak. Lebih kepada fahmul makro, yaitu paham terhadap materi yang dibaca ya, mungkin berupa paragraf atau wacana, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Yang menyimpulkan iya, bisa di situ. Terus yang ketiga, materinya berupa fahmu at-tarakib atau qawaid. Itu biasanya lebih kepada structure. Kalau dalam bahasa Inggris ya tata bahasa gitu. Ada sekitar 40 soal. Jadi kalau di total cukup panjang ya, ada sekitar lebih dari 140 sampai 150 soal gitu.
Oke, jadi itu dia ya beberapa gambaran mengenai TOEFL. Ini khusus yang untuk di Unsara Kota Parangtrimbun atau berlaku untuk semua? Secara umum seperti itu. Wow. Jadi nanti kalau sudah tahu gambaran tentang TOEFL itu seperti itu, maka sebenarnya ketika ada kebutuhan, kan sebenarnya apa sih tujuan TOEFL kita masuk ya? Apa sih kenapa kita harus tes TOEFL gitu kan, apa pentingnya gitu. Ternyata TOEFL ini banyak manfaatnya juga. Jadi biasanya orang yang sudah punya sertifikat TOEFL, sekarang kan banyak ya peluang-peluang beasiswa, terutama beasiswa LPDP dan lain sebagainya, terutama kalau TOEFL itu lebih identik ke luar negeri, ke Timur Tengah gitu. Pasti dibutuhkan adanya sertifikat TOEFL ya. Dengan sertifikat tuh udah menunjukkan ini kemampuannya sudah bisa nih di apa. Selain itu banyak tujuan lainnya juga. Nanti ada tujuannya TOEFL itu menunjukkan apa? Di berbagai kampus universitas itu bahkan sudah diterapkan TOEFL itu sebagai ujian placement. Nah, placement test artinya ketika masuk kampus perguruan tinggi bahkan sudah diujikan untuk menguji di manakah peserta didik ini bisa ditempatkan, ini sesuai kemampuan gitu, karena nanti juga bisa menunjukkan proses pembelajaran berikutnya ya, apakah ini masuk ke dalam kelas penguatan gitu yang sudah mempunyai skornya yang lebih tinggi, tentu ditempatkan pada tempat yang kelas tertinggi, atau pada kelas pembekalan, artinya mereka harus dilatih dulu, diberi pembelajaran yang intensif, kemudian baru diujikan. Itu jadi pertama bisa sebagai syarat masuk di perguruan tinggi. Ini ada beberapa kampus yang sudah memperlakukan. Kemudian nih hampir di semua ya, kalau sekarang kan perguruan tinggi atau kampus itu sudah terus berkembang karena kebutuhan tadi ya. Jadi bahkan ada yang memperlakukan syarat lulus. Makanya kalau di Unsyada sendiri bahkan untuk sebagai mahasiswa NIM akhir itu diberlakukan tes untuk semua mahasiswa. Jadi sebagai syarat lulus, atau kalau dalam apa sekarang sebagai SKPI ya, syarat untuk mendapatkan sertifikat kelulusan gitu. Jadi ada juga yang kemudian TOEFL itu selain penerimaan beasiswa juga sebagai skor yang tertera itu sebenarnya menunjukkan prestasi dan prestise gitu ya. Kalau biasanya kalau sudah punya sertifikat itu bisa digunakan untuk hal-hal tertentu ya, tujuan-tujuan yang lain gitu. Tapi biasanya kalau untuk di kampus kita sendiri, di kampus Unsyahada itu sudah ada. Makanya kalau sekarang ada info-info mengenai ini, sebenarnya belum semua mahasiswa yang juga familiar bahwa itu ada gitu. Ya, karena memang kan mereka masih di semester bawah. Ternyata nanti di semester akhir sudah ada, semester akhir nanti mereka diberlakukan itu, maka perlu dikasih info-info bagaimana persiapan menghadapinya, mungkin gitu. Oke deh, jadi di sini Fadli ini tertarik nih dengan yang namanya beasiswa Timur Tengah ya Pak. Ya, di beasiswa Timur Tengah, Fadli pernah searching juga beberapa negara. Mau ini memberikan beasiswa untuk orang Indonesia dan beberapa negara yang bekerja sama. Namun misalnya Arab Saudi memberikan beasiswa atau Mesir, itu harus ada tes TOEFL atau TOEFL-nya juga, harus mencapai skor sekian gitu ya. Iya betul. Jadi itu merupakan syarat untuk memenangkan beasiswa gitu ya. Iya betul. Jadi ini tujuan dari mengikuti TOEFL ya rekan FM ya. Jadi itu dia ya, untuk rekan FM yang berminat untuk TOEFL, bukan TOEFL sih, TOEFL. Jadi agar lebih mempelajari lagi ke depannya rekan-rekan. Kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda rekan-rekan. Dan di sini kita udah di sesi kedua nih rekan FM. Jadi kita udah di pertanyaan puncak sepertinya rekan FM ya. Soalnya udah tahu nih apa itu TOEFL, sudah dikenalkan gitu ya. Dan sudah tahu apa tujuan mempelajari TOEFL atau mengikuti TOEFL. Dan di sini kita harus tahu juga sih bagaimana sih tips dan triknya supaya skor TOEFL kita tinggi gitu ya. Jadi kira-kira gimana sih Bu untuk mendapatkan skor yang tinggi mengikuti tes ini gitu? Iya. Pertama kan ada 3 item tadi ya, 3 bentuk komponen soal. Yang pertama kan ada istima' dan fahmul masmu'. Istima' dan fahmul masmu' ini listening ya, boleh dikatakan listening. Jadi tidak hanya kita mampu mendengar,
Kalau mampu mendengar kayaknya udah mampu dengar juga ya, tapi yang dengar kayaknya orang kumur-kumur gitu ya, karena nggak paham. Tapi bagaimana bisa paham apa yang didengar? Maka biasanya dalam soal istima itu yang didengar itu sepertinya bunyi apa? Yang pertama adalah bisa berbentuk kalimah ya. Kadang-kadang diungkapkan satu buah kata, kemudian dicari apa kata-kata yang didengar, ya didengar ya. Maka di sini yang butuh adalah fokus dan konsentrasi. Jadi biasanya walaupun kita nggak tahu maknanya, kemudian tapi bisa mendengar, membedakan makharijul hurufnya, maka kita akan tahu. Ya, diucapkan satu kata, misalnya sebuah kata dengan qaf, lalu dibikin kata-kata yang hampir berdekatan cara bunyi hurufnya. Ya, maka di situ lebih fokus dan konsentrasi. Yang kedua bisa berbentuk ibarah. Ibarah itu artinya tidak hanya berbentuk kata, tapi bunyinya itu berbentuk ungkapan kata. Jadi disebutkan sebuah ungkapan, kemudian dicari apa kira-kira dari pilihan ganda yang ada di sana, ungkapan yang lebih tepat maknanya, ya sesuai dengan yang didengarkan. Memang ini tidak hanya paham, tapi mungkin juga butuh perbendaharaan kosakata juga ya, biar kita lebih mudah untuk ini. Maka memang harus berlatih gitu ya, sering-sering berlatih. Biasanya kalau sudah sering, dan insya Allah kalau untuk di win syahada, karena sudah pernah diberikan pembelajaran bahasa Arab intensif, kayaknya harus bisa. Jadi artinya menjemput kembali materi-materi yang sudah pernah dipelajari gitu. Kemudian ada berbentuk hiwarat. Hiwarat ini mungkin mendengarkan dialog antara dua orang gitu ya, seperti hanya TOEFL juga, mungkin pendengar dua orang, percakapan dua orang, kemudian kita meminta ya mendengarkan dengan sesama, apakah yang ditanya itu nanti mungkin siapa yang berbicara atau di manakah lokasi. Jadi biasanya kalau udah fokus pasti insya Allah bisa menjawab. Kemudian bisa jadi berbentuk faqarat. Faqarat itu artinya adalah paragraf. Jadi sebuah paragraf yang diperdengarkan. Jadi berbeda dengan Quran nanti yang kita baca sendiri. Nah, jadi kalau di dalam istima biasanya seperti itu. Maka bagaimana sih triksnya supaya kita juga bisa gitu? Karena pengalaman juga melihat beberapa yang pernah mengikuti tes gitu ya kan, karena tidak fokus dan tidak konsentrasi, sehingga terkadang tidak sinkron antara apa yang didengar dengan apa yang dijawab gitu. Artinya belum ketika dibacakan, misalnya nih dibacakan soal nomor 15 ya, nomor 15 kan kalau angka-angka pasti udah tahu nomor 15, ternyata masih di nomor 10 menjawabnya gitu ya. Artinya kan nggak fokus gitu ya. Intinya sebenarnya ini kesalahan teknis. Maka triknya adalah pertama kita fokus, konsentrasi tentunya. Tentu juga dipersiapkan hal-hal yang kira-kira menyebabkan buyar. Ya kalau udah tes hindari dulu hal-hal yang buyar, misalnya HP-nya di silent dulu gitu ya. Jadi mau ujian nih tapi masih dengar bunyi-bunyi, ya, jadi kita kan nggak fokus, nggak konsentrasi. Kemudian mungkin juga gimana caranya? Biasanya kalau untuk melatih pendengaran memang harus sering-sering mendengar. Ya, apakah itu mendengar berita, mendengar lagu boleh ya, atau hal-hal yang berbahasa Arab. Ya, kalau sekarang kan sebenarnya mudah sekali mendengar, kemampuan mendengar itu dilihat dari di mana saja gitu. Di media sosial, apalagi sekarang walaupun kita belum paham ya, tapi setidaknya ada penerjemahnya atau berbentuk tulisan penerjemah, tapi kita sudah mulai terlatih mendengar. Apalagi sekarang nih gencar-gencar berita tentang Gaza misalnya kan, itu kan dari berita Arab ya, ada penerjemahnya juga, ada tulisannya, tapi kan kalau kita bisa mendengar langsung, melatih. Biasanya kalau udah terlatih, oh iya ini kayaknya begini, nah lalu ada ternyata pertanyaannya kayak ini, oh iya saya tahu nih. Memang harus sering berlatih gitu. Kemudian hal-hal teknis lain ya, mungkin menjaga kesehatan udah penting ya, karena faktor untuk membuat kita fokus itu adalah faktor kesehatan juga. Soalnya ini udah mau tes, lalu tidak sarapan misalnya, sehingga ketika mendengar nggak fokus gitu ya. Jadi untuk persiapan teknis ini nanti seperti kisi-kisi bagaimana tipsnya ya, insya Allah dengan sering berlatih, sering mendengar, kemudian menjaga fokus, bisa insya Allah. Nah itu untuk poin yang pertama, karena ada 3 item tadi, jadi itu masih untuk istima, mendengar. Iya, jadi misalnya didengar tuh kita diminta mendengar, istimia ila hadhil fawaida gitu ya, dengarkan berikut, kemudian thumma ajib
kemudian jawab gitu. Jadi kita memilih ada beberapa pertanyaan, dan biasanya kalau kita fokus mendengar, oh ini yang didengar tadi, kita tinggal langsung memilih gitu. Sekalipun maknanya belum semuanya juga yang tahu ya. Jadi kayaknya bagi yang tipsnya bagi yang mungkin belum punya terlalu banyak basic ya bahasa Arabnya, mungkin bisa dengan seperti itu. Tapi tentu saja kalau ini tes TOEFL dan tujuannya adalah ke luar negeri, itu biasanya mereka sudah punya basic dan pengen ke luar negeri ya. Jadi kayak kemarin ada yang ikut tes TOEFL untuk beasiswa, keperluan beasiswa dan hal-hal lain sebagainya. Nah, perlu juga kita tahu bahwa persiapan yang matang dan hasil dari usaha sendiri itu Masya Allah luar biasa. Perasaan ketika menerima skornya ya, ketimbang skornya yang mungkin yang penting saya punya sertifikat, yang penting nilai saya tertera segini, tapi bukan hasil kita gitu. Jadi akadnya lebih bagus berlatih dari itu mempersiapkannya. Jadi skillnya dapat, nilainya juga dapat. Iya gitu betul. Ya? Ini kan misalnya kalau dahulu di pengalaman kan tes ini bisa berbentuk tes dengan kertas. Kalau dulu kan masih sering dengan kertas ya, dulu kita jawab soal-soal. Nah sekarang kan sudah pakai komputer, ada komputer based test. Jadi misalnya kita udah pakai komputer, maka akan banyak itu hal-hal yang membuat kita kurang fokus ya. Misalnya gimana sih saya harus mencari jawaban dengan searching gitu ya, nanti buka yang lain gitu, sehingga kan kurang fokus gitu, sehingga tidak bisa fokus dengan jawaban yang kita dengar. Ini kan khusus untuk istima. Nah, jadi lebih fokus untuk istima dulu gitu. Kemudian yang kedua, soal yang kedua adalah qiraah atau fahmul maqro. Ini kan soalnya adalah reading atau membaca. Biasanya di dalam reading itu lebih banyak kepada teks atau wacana. Jadi misalnya diberikan teks, kemudian diminta menjawab pertanyaan. Nah, ini tipsnya, ini sebenarnya ujian apapun itu, termasuk TOEFL juga sepertinya hampir sama. Kita sebenarnya meskipun diminta untuk memahami paragraf atau wacana berbahasa Arab, jangan fokus untuk memahami itu saja. Artinya kita saya memahami ini dulu, saya baca dulu gitu. Sementara waktu untuk tes itu kan dibatasi. Itu saja dibatasi. Jadi kan untuk menjawab semua pertanyaan dengan waktu yang terbatas, maka perlu trik di sana. Nah, jadi kayaknya lebih bagus kita membaca soal dulu, kemudian baru menirik kepada teks ya atau wacana. Jadi kita untuk menganalisis teksnya, kita tahu dulu soalnya ini mengarahnya kemana. Karena kata dalam sebuah mengatakan fahmu soal nisful ijabah. Itu artinya paham terhadap soal itu udah sebagian dari jawaban. Ya, jadi kita nggak terlalu menghabiskan waktu lama karena kita paham soalnya. Jadi pahami soalnya ini rujunya kemana, baru kemudian mengacu kepada teks ya gitu. Kemudian biasanya kalau di dalam tes yang tentang qiraah itu lebih banyak kepada memperbanyak perbedaan kata-kata, karena bisa jadi yang ditanyakan itu adalah sinonim atau kata-kata yang maknanya sama atau hampir berdekatan. Ini namanya dalam bahasa Arab adalah taraduf atau sebaliknya antonim. Jadi dibiswakan sebuah kata. Nah, ini memang butuh perbendaharaan kosakata ya. Kalau yang sudah pernah belajar mungkin lebih banyak, nah bagi yang belum ayo berlatih gitu ya. Ya, agar mungkin banyak perbendaharaan kosakata, insyaallah mudah. Kemudian untuk menganalisa soal dan teks, maka boleh lebih dahulu dibaca soalnya, kemudian baru menirik kepada teksnya. Kayaknya ini triknya supaya lebih bisa menjawab pertanyaan ya pada Jadi intinya itu kita harus juga kayak akan bahasa juga, tata bahasa juga ya Bu ya. Iya betul. Iya, harus banyak apa sih kalau dalam bahasa Inggris namanya vocabulary. Kosakata atau pemberandahan kata. Jadi kalau masih setengah-setengah ya hasilnya setengah-setengah juga gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ini Bu Fadli agak penasaran nih. Bagaimana sih kalau biasanya kan beberapa orang mungkin ada yang dia otodidak belajar gitu Bu ya. Bagaimana sih tips agar pembedahan kata kita atau kosakata kita itu banyak
untuk di bahasa Arab sendiri. Iya. Bagaimana ada tips nggak gitu ya? Iya, kalau yang belajar otodidak maka dia akan menggunakan berbagai cara gimana supaya punya perbedaan kosakata ya. Mungkin punya memo gitu, punya apa. Tapi bagi yang tidak mungkin bisa berlatih dari soal-soal yang pernah diujikan gitu ya. Biasanya kan kalau sekarang sudah banyak tes-tes bahkan secara gratis yang artinya secara online bisa didapatkan. Ya memang sih kalau untuk tes TOEFL dan itu sudah menjadi rahasia umum ya, untuk mendapatkan itu biasanya pakai biaya ya. Ini yang bagi yang umum. Tapi kalau untuk yang disediakan oleh kampus, yang disediakan apa itu tidak berbayar ya. Jadi tetap bisa kita laksanakan. Nah, bagi yang otodidak nih, misalnya kita belajar pengen bagaimana caranya, maka memang sering berlatih ya, mungkin berlatih soal-soal yang pernah diujikan atau dari hal lain, maka dari situ kemudian bertambah perbedaan kosakata kita ya. Mungkin ketika nggak tahu kita cari dulu, mungkin menggunakan kamus ya, dan kamus pun sekarang udah tersedia online ya, seperti kamus Al-Ma'ani itu bisa kita pakai gitu ya. Iya. Tapi kalau Fadli pribadi ya Bu ya, kalau dari Fadli pribadi biasanya Fadli lebih nyaman menggunakan kamus dibandingkan menggunakan translator. Iya betul. Karena lebih lengket pakai kamus Bu kan. Iya. Jadi tapi sekarang orang jadi cari simpel doang gitu ya. Iya, pakai Google Translate gitu. Iya, dan sebenarnya Google Translate pun juga tidak terlalu pas gitu jika terlalu berpatokan ke situ ya. Bahasanya terlalu baku. Iya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk beberapa saat, tapi mungkin kita tetap belajar bahasa yang sebenarnya gitu. Jadi buat adik-adik dimanapun Anda berada ya, mau TOEFL mau TOEFL, udah jangan biasain dah pakai translator ya. Gunakan dulu yang manual biar ingat ya. Kayak dulu Fadli cari-cari kata misalnya kursi Iya. Jadi tahu ada berbagai bentuk kata yang kemudian bisa menggunakan kata yang sama ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada tasrifnya. Jadi satu kata itu bisa muncul 9, bisa berbentuk kata yang telah berlalu, yang sedang berlangsung gitu. Jadi kaya dengan kosakata. Kayaknya lebih fokus, lebih bagus di kamus memang. Jadi tahu ini kata dasarnya, ini yang fiil mudhari'nya, ini yang fiil madhinya ada di situ. Sedangkan kalau Google Translate kan kita cuma instan. Instan. Hilangnya juga instan. Iya. Jadi kita mencari satu kata, tapi kita punya perbendaharaan kosakata yang banyak. Iya. Apalagi katanya sering kita ulang-ulang untuk carinya ya kan Bu ya. Iya. Misalnya mata apa sih bahasa Arabnya? Mata ainun. Jadi ainun gitu ya. Iya. Ainun kayak nama tetangga gitu. Iya. Jadi bisa mata air, bisa mata ya. Sebenarnya juga banyak makna di situ. Ini seperti contoh ya kata ainun tadi, kalau di menambah pengetahuan kita, ainun itu kadang bahkan di dalam Al-Qur'an bahkan diartikan sebagai bidadari. Bahkan bisa juga diartikan sungai. Ya kan? Karena ainun jariyah itu artinya mata air yang mengalir. Nah, tapi kalau ainun mardiyah itu bidadari. Karena memang bermata ini ya. Tapi kalau mata-mata bukan ainun lagi dipakai. Mata-mata lebih dipakai dengan jasus. Gitu. Jadi kalau kita punya perbendaharaan kosakata, maka kita tahu perbedaannya gitu. Bukan ainun gitu. Bukan ainun ya. Jadi itu dia FM ya. Tentu terkait daripada penggunaan translator ataupun kita lebih banyak menggunakan kamus ya buat adik-adik di manapun Anda berada. Itu sih dari pengalaman Fadli juga. Fadli merasa translator itu lebih cepat lupa dibandingkan pakai kamus yang manual gitu. Akhir dari itu merupakan beberapa gambaran tentang tes TOEFL dan beberapa cara untuk trik lulusnya ya Bu ya. Sekarang kita ke tips lulus TOEFL ini. Bagaimana sih cara untuk agar dapat lulus dengan skor yang maksimal gitu ya Bu ya? Ini kayak udah terakhir ya. Cuman ada satu tadi yang kurang, termasuk tadi kan udah item istima, listening ya, kemudian qiraah atau fahamul makruh atau reading. Ada satu lagi yang structure. Kalau structure itu ada tarakib atau kawaid, maka ini berarti memang harus paham ya tentang penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab. Ya, jadi memang sering-sering berlatih memang tentunya ya. Apakah nanti penggunaan baris menentukan barisnya atau Arabnya ya, perubahan metode dan lain sebagainya. Baik,
Sekarang bagaimana tipsnya? Ini kan karena bagi yang mengikuti tes TOEFL itu untuk berbagai tujuan tadi bisa memperoleh maksimal ya, hasil maksimal. Tidak lagi sebenarnya kan kalau kita ikut tes lalu yang penting udah ya, ini ada skornya berapa nih? Ya, sebenarnya kalau skor standar aja kita udah nyatakan lulus. Tapi kan kalau bisa kita ikut tes tapi hasilnya maksimal gitu. Karena kalau untuk tes TOEFL sendiri sebenarnya skor minimal kalau yang di pusat bahasa menentukan untuk standar S1 itu 400. Iya, dan beberapa beasiswa itu menentukan juga ya Bu ya. Iya. Kalau nggak salah kalau 480 atau 400. Iya betul. Kan, mungkin bisa 500 iya. gitu. Baru dikatakan bisa memperoleh beasiswa. Jadi kalau skornya masih di bawah itu berarti harus sedang berlatih. Nilai dan Iya. Jadi untuk S1 itu 400 ya. Tapi khusus untuk jurusan bahasa Arab itu 450. Lebih intens dia gitu. Maka harusnya skornya memang tinggi sekalipun tidak maksimal terlalu nilai maksimal ya, tapi nilai tinggi dan mencapai standar ya kalau untuk beasiswa dengan skor minimal. Ini maksimal bukan minimal ya. Gimana tipsnya? Sebenarnya ada istilah do it. Kalau bahasa Inggris kan do it, kerjakan saja itu. Do it. Tapi bisa kita singkat kalau dalam bahasa Indonesia do it itu artinya uang, ya. Tapi kan tidak selalu tes itu identik dengan uang, harus mengeluarkan uang dulu untuk tes, tidak. Tapi maksud do it ini adalah singkatan dari doa. Nah ini penting ya, kalau untuk namanya juga ikut tes tentu harus ada doa ya, kita berdoa. Kadang-kadang meskipun dengan doa atau restu orang tua, terkadang ada dapat taufik deh untuk mengerjakannya gitu, bisa memudahkan untuk mengerjakan. Tapi tentu saja doa tanpa usaha kan sia-sia ya. Jadi atau usaha aja dulu, penting saya berlatih tapi lupa berdoa atau minta restu kepada orang tua lainnya, itu juga sebuah kesombongan gitu ya. Jadi kayaknya pertama adalah doa, berusaha meminta doa, kemudian mungkin kita nggak tahu dari siapa doa terkabul, doain ya aku mau tes gitu ya. Ini termasuk tes apa aja sebenarnya ya, ini secara umum gitu ya, karena biasanya lebih mudah untuk ini. Kemudian ada usaha. Nah usaha ini yang memang butuh kegigihan, butuh kesabaran juga dalam berlatih gitu. Berlatihnya tentu belajar yang gigih dan giat gitu. Jadi kalau kita mau ikut tes, apakah itu tes TOEFL atau TOEFL, kayaknya memang harus berlatih dulu dari sekarang gitu, dari sebelum mengikuti tes. Lalu yang ketiga, doa, usaha. Ini adalah ikhtiar. Ini sebenarnya hampir sama ya, ikhtiar. Artinya sungguh-sungguh tidak putus asa. Jadi ya jangan menyerah dulu deh ya. Jadi tetap berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi mungkin dengan tryout atau ada pelatihan diikuti. Ya khusus untuk pusat bahasa sebenarnya ada pelatihan yang diberikan ya. Jadi sebelum bagi yang mendapatkan mungkin nilainya masih minimal, maka akan diberikan pelatihan. Atau ada kalau sekarang ada beberapa yang ikut, memang kuotanya terbatas, bisa dimaksimalkan informasinya, bisa diikuti pelatihan yang diberikan gitu. Atau di mana saja, sebenarnya kan pusat lembaga-lembaga bahasa sekarang nggak banyak di Indonesia. Bahkan ada menyediakan gratis dan online ya, melalui WhatsApp, melalui media-media sosial. Itu bisa kita latih ya untuk tryout, untuk mengetahui gambaran seperti apa. Itu bagian dari ikhtiar. Dan yang terakhir adalah T-nya adalah tawakal ya. Berserah. Ini kalau udah usaha maksimal, udah berdoa, terus hasilnya masih maka kita serahkan. Artinya kita berserah diri, ini mungkin yang terbaik ya. Tapi artinya jangan dengan itu lalu kita down gitu. Maksudnya belum mencapai skor tinggi lalu kita menyerah, karena masih ada kesempatan berikutnya ya, masih ada kesempatan. Banyak yang mungkin sekarang belum punya basic ya, kalau seperti lulusan dari SMA atau SMK kan masih umum nih. Kita sementara punya tes, ada tes yang mewajibkan, apakah untuk syarat kelulusan nih ada ini, maka bisa berlatih, bisa berlatih, mungkin belajar lebih maksimal, mengikuti belajar dengan teman atau pelatihan-pelatihan yang diberikan ya, dari mana saja insyaallah bisa. Oke. Jadi itu dia rekan-rekan ya, beberapa tips untuk lulus TOEFL ya. Jadi di sini ada yang mau disampaikan Bu untuk closing statement kita, terutama untuk mahasiswa yang lagi ini. Iya.
yang lagi berjuang gitu ya. berjuang, ya. Dan mempersiapkan diri untuk tes ini gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin sekadar untuk info juga, ini tidak hanya di UIN Syahada sebenarnya, tapi ini fokus mungkin UIN Syahada. Nanti di semester akhir biasanya kemarin udah NIM 18, kemudian NIM 19, nanti insya Allah di semester akhir juga akan ada itu tes bagi seluruh mahasiswa. Jadi tidak hanya di fakultas yang berpendidikan bahasa Arab, tetapi untuk seluruh mahasiswa. Maka penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa bentuk tesnya, kemudian bagaimana cara menjawab, dan tips dan triks yang diberikan tadi bisa menambah wawasan ya, menambah semangat untuk terus berlatih dan mendapatkan skor yang maksimal ya. Jadi jangan menyerah untuk yang penting saya ikut tes tapi tidak berusaha, atau menggunakan cara-cara yang karena apalagi kalau nanti menggunakan sempat melihat searching waktu itu, jadi membuat kita tidak fokus gitu. Jadi kan dengan usaha maksimal, dengan dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya juga baik gitu. Kemudian bagi masyarakat juga ini perlu diketahui juga, karena TOEFL dan TOEFL itu sebenarnya sudah menjadi bahasa Arab kan sekarang, tidak lagi bahasa agama saja, tapi juga bahasa internasional ya. Jadi tidak hanya TOEFL, tetapi juga TOEFL itu menjadi tes, itu juga sebuah kebutuhan, tidak kewajiban ya, tapi kebutuhan ya, kebutuhan terutama bagi adik-adik yang di tingkat aliyah nih, tingkat aliyah atau pesantren dan punya cita-cita ke luar negeri misalnya ya, ada yang ke Yaman, ke Maroko ya, paling banyak itu ke Mesir, itu biasanya ada di Kementerian Agama itu memberlakukan tes itu, maka bisa berlatih mengetahui tes TOEFL itu seperti apa gitu dan mendapatkan sertifikatnya ya. Kalau kemudian bisa untuk tujuan-tujuan tertentu, karena biasanya kalau kita sudah punya kemampuan dan berlatih lalu dites kapan saja, insya Allah sudah siap sedia. Tapi misalnya kita belum punya mungkin bisa berlatih dari sekarang ya, menambah pengetahuan, menambah perbenaran kosakata, kemudian sering-sering mendengar, karena itu juga belajar tentang kaidah dalam bahasa Arab gitu. Mungkin itu. Iya, jadi rekan FM ya, itu dia pesan Ibu Afrina Devianti untuk kita semua rekan FM ya. Bagi yang ingin mendapatkan beasiswa khususnya untuk daerah Timur Tengah ya Bu ya. Iya. Dan untuk adik-adik juga yang akan melanjutkan studinya di universitas-universitas Islam negeri lainnya. Iya betul. Bahkan beasiswa LPDP pun juga menyarankan itu ya. Karena bisa. Bahasa itu penting rekan-rekan ya. Jadi tadi ya talkshow kita di hari ini ya rekan-rekan ya. Tepatnya di edisi 15 November 2023, dan tidak lupa Fadli juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya rekan-rekan ya. Dan di sini ada yang mau disalamin nggak Bu di malam hari ini? Salam untuk mana tahu ada keluarga yang lagi dengerin di rumah gitu ya, atau gitu. mungkin ada anak-anak UIN Syahada juga yang lagi standby nongkrong gitu. Iya, kebetulan juga ada pelatihan nanti, insya Allah ini juga bisa didengarkan oleh mahasiswa juga, terutama ikut pelatihan ada Ilal yang pelatihan TOEFL itu juga ikut dari pusat bahasa, juga bisa nanti mahasiswa yang belum yang sekarang masih penasaran ya seperti apa TOEFL-nya, mungkin bisa didengarkan ini. Jadi untuk juga masyarakat juga ya. Jadi kalau untuk salamnya untuk semua aja. Semoga bermanfaat gitu. Jadi apa yang diberikan menambah ilmu dan menambah semangat juga untuk memperoleh mana tahu nanti ada dengan skor tinggi, selain mendapat kesempatan, peluang untuk dengan prestasi tentunya itu juga prestise gitu. Jadi peluang kerja, peluang beasiswa, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapat untuk itu. Jadi itu dia rekan FM ya. Demikian talkshow kita di edisi 15 November 2023 kali ini. Dan sekali lagi Fadli ucapin mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan FM ya. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.